yang memberikan fasilitas, mengizinkan menggunakan fasilitasnya untuk rakyat Banten melakukan kongres untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang menggulingkan rakyat. Dan yang selama ini kita kenal bahwa pemerintah ini agak memihak kepada minimal diam kepada pengembang yang menggusur rakyat. Ternyata Kecamatan Pontang berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi awal agar suatu saat kantor gubernur pun ikut bersama kita untuk membela rakyatnya. Itu saya pikir hari ini itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir saya hampir 8 bulan bergerak. Dan saya sekarang bahwa rakyat sudah berani keluar dan bicara. Yang kedua, bapak-bapak dan anda dari media juga sudah berani menyiarkan berita yang sebenarnya terjadi di rakyat. Saya paham bahwa tidak sedikit media apabila mengangkat tentang PIK 2 itu langsung pimpinannya disomasi dan bahkan disuruh men-take down media besar pun dilakukan itu. Saya melihat itu sudah mulai berkurang sehingga kebenaran mulai terbuka. Saya 3-4 bulan lalu setiap orang yang ketemu saya dan foto sama saya biasanya langsung besoknya dipanggil oleh aparat. Sekarang alhamdulillah sudah tidak lari dan takut untuk ketemu sama saya. Jadi ada perubahan yang sangat berarti dan mudah-mudahan Banten kembali merdeka yang saya katakan bahwa rakyat bisa lagi bersuara, bisa lagi menyampaikan unek-uneknya. Nah, yang perlu juga saya sampaikan ini kan seakan-akan ini adalah anti etnis tertentu. Itu kan selalu dikatakan. Nah, saya katakan saya baru berangkat itu etnis Cina yang datang ke saya untuk mengadu tadi dari pagi. Mereka banyak sekali yang korban. Dan kita tahu kan Teluk Naga itu kan Cina Benteng. Jadi tidak ada kaitannya dengan rasis sama sekali. Cuma kelakuan mereka itu selalu kalau ada orang bergerak dianggap rasis. Malah etnis mereka tuh menitipkan saya, lindungi kami karena kami ini takut terjadi ketegangan hanya karena kelakuan satu orang etnis mereka yang membuat kehidupan tegang. Itu titipan mereka. Dan itu saya bilang oke, karena kami tidak pernah berpikir tentang etnis. Inilah yang kita lawan adalah kezoliman terhadap rakyat siapapun mereka. Nah itu kira-kira yang terjadi dan saya berharap dengan kesadaran rakyat begini kembali normal kehidupan kami. Itu. Kira? Jadi Anda bisa bayangkan, masuk akal nggak orang bayar tanya 50.000? 50.000 tuh saya hitungkan ya. Kalau sawah, kalau tambak itu 1 hektar tuh itu bisa dapat 200 kira-kira minimal 500 juta setahun. Tambak yang bagus. Bandeng aja 500 juta setahun. Masa hasilnya lo ya? Masa kalau dibeli hanya 500 juta juga? Cuma 1 tahun loh. Terus kurang solim apa? Oke? Nah, hitungan sederhana. Terus padi itu kalau dijadikan sawah teknis maka dia bisa menghasilkan itu 100 sampai 120 juta. 120 juta per tahun, 240 juta setahun kalau diberi teknis. Nah terus masa habisnya harganya 35.000, 40.000 kurang biadab apa mereka. Nah itu kerugian yang terjadi. Yang ketiga saya menyatakan menampung tenaga kerja apa? Tenaga kerja apa yang ditampung? Dari petani yang bisa menghasilkan, dari petambak yang menghasilkan 1 miliar 1 hektar per tahun menjadi satpam. Paling tinggi kan satpam, ya kan? Kabarnya cleaning service. Terus mereka bangga-banggakan bahwa itu menimpun tenaga kerja. Berapa orang? Nah, dia nggak menghitung berapa petani yang kehilangan
harkat dan martabatnya, pedagang lapangan kerjanya, petambak, nelayan, itu hilang semua, nggak pernah dihitung. Jadi sekarang saya membaca, sering melihat TikTok yang dibikin oleh mereka, itu betul-betul penggelabuan yang sangat memburuhi rakyat. Tapi saya senang bahwa rakyat semakin sadar, bacalah komentarnya rakyat, itu mereka nggak percaya. Yang sering menyatakan bahwa ada CSR apa? Dia kan ada menyatakan tuh bahwa ada sawah sudah beli tapi masih diizinkan untuk diolah. Dia nggak tahu bahwa di Kronjo itu puluhan tahun namanya sawahnya Prabu Sutejo, itu nggak pernah dia ini. Sawahnya dia loh, bukan sawah dibeli. Jadi kok membanggakan begitu. Nah, yang menariknya adalah ini tidak sedikit, ada pensiunan jenderal, ada kiai besar, ada kiai uju-uju, ada mahasiswa uju-uju atau dari mahasiswa, ada LSM uju-uju dijadikan pembenar dan pemuji-pemuji oleh mereka, dan hanya menyatakan karena dia banyak nyumbang. Nyumbang apa mereka? Itu nyumbang dari hasil memeras rakyat. Terus diakui bahwa itu hasil mereka. Jadi udahlah, saya yakin orang Banten tidak bodoh, seluruh orang Indonesia juga tidak bodoh. Maka saya berharap para jenderal, pensiunan jenderal, para kiai, para cendekiawan, para mahasiswa, berhentilah membodoh-bodohin orang Banten dan seluruh Indonesia itu. Oke?